guys, jadi kami dari kelompok 1, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang konsep, tujuan, dan manfaat pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, kalau kalian mau tahu videonya seperti apa, tonton video ini sampai akhir. Nah guys, sebelum kita masuk ke manfaat dan tujuan dari pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih itu pembelajaran bahasa Indonesia? Jadi, pada hakikatnya pembelajaran bahasa Indonesia adalah mengajarkan atau membelajarkan peserta didik tentang keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Nah, pembelajaran ini menekankan pada 4 kompetensi komunikatif. Yang pertama yaitu ada kompetensi gramatikal, yaitu penguasaan kosakata, tata bahasa, pelafalan, ejaan, dan juga pembentukan kata. Lalu yang kedua ada kompetensi sosiolinguistik, yaitu penggunaan ujaran dalam konteks sosial seperti membujuk, minta maaf, dan menjelaskan. Lalu yang ketiga ada kompetensi wacana, yaitu kemampuan menggabungkan gagasan untuk membentuk teks yang kohesif. Lalu yang terakhir ada kompetensi strategi, yaitu mengatasi keterbatasan pengetahuan bahasa. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar ini memiliki 3 fokus utama, yaitu yang memiliki tujuan untuk membentuk kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara efektif serta mampu memahami dan menikmati karya sastra sambil juga menguasai aspek-aspek kebahasaan yang mendasari penggunaan bahasa sehari-hari. Nah, ketiga fokus utama ini diantaranya, yang pertama ada keterampilan berbahasa. Nah, keterampilan berbahasa ini mencakup 4 aspek. Yang pertama yaitu ada menyimak. Nah, menyimak adalah kemampuan mendengarkan, mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai, dan bereaksi terhadap makna dalam bahasa lisan. Nah, keterampilan menyimak memiliki 3 aspek yang harus diperhatikan, yaitu menyimak, pembicara, dan bahan simakan. Ketiga aspek ini akan menjadi poin pendukung dalam keberhasilan menyimak. Lalu yang kedua ada berbicara. Nah, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan secara lisan untuk berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya, bagian C. Membaca. Keterampilan membaca adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menafsirkan teks yang ditulis. Keterampilan membaca ini tidak hanya melibatkan proses dari membaca huruf, tetapi juga mencakup pemahaman makna yang terkandung dalam teks yang dibaca. Kalian tahu nggak, keterampilan membaca ini mencakup berapa proses loh? Di antaranya, recording, mengasosiasikan kata-kata dan kalimat dengan bunyi-bunyi yang sesuai. Kemudian ada decoding, menerjemahkan rangkaian grafis ke dalam kata-kata. Dan yang terakhir ada meaning, memahami makna dari teks yang dibaca. Selanjutnya ada bagian D, menulis. Adalah kemampuan mengorganisasikan ide, menggunakan tata bahasa, ejaan, dan tanda baca yang benar dalam teks tertulis. Fokus pembelajaran bahasa Indonesia di SD yang kedua adalah sastra. Pembelajaran sastra di SD memperkenalkan siswa kepada bentuk-bentuk karya sastra seperti puisi, cerita pendek, dan drama yang dimana pendekatannya disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Nah, untuk di kelas rendah, fokusnya pada pengenalan karya sederhana. Sementara di kelas tinggi, siswa belajar menganalisis dan mengapresiasi karya sastra dengan lebih mendalam. Selanjutnya, yang ketiga adalah kebahasaan. Dalam kebahasaan ini ada 3. Yang pertama, tata bahasa yang mencakup aturan untuk menyusun kalimat yang efektif. Yang kedua, kosakata berfokus pada pengenalan kata, sinonim, antonim, dan maknanya dalam konteks. Dan yang terakhir, ada ejaan dan tanda baca yang mengajarkan siswa penulisan yang sesuai dengan aturan untuk memudahkan pemahaman.
Mengapa sih pembelajaran bahasa Indonesia harus diajarkan di sekolah dasar? Nah, tentunya pembelajaran bahasa Indonesia harus diajarkan di sekolah dasar karena memiliki tujuan yang tertuang dalam Badan Standar Nasional Pendidikan yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar yang harus dipahami guru, yang diantaranya yaitu: pertama, berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Yang ketiga, memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif dalam berbagai tujuan. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Yang kelima, ada menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, yaitu menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai hasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Nah, dengan tercapainya tujuan pembelajaran bahasa Indonesia tersebut, diharapkan peserta didik dapat berkomunikasi dengan baik dan benar, serta mampu mengapresiasi karya sastra sebagai bagian dari budaya Indonesia, sehingga nantinya dapat meningkatkan kemampuan intelektual, emosional, dan sosial peserta didik di sekolah dasar. Jadi, tentu saja pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar memberikan manfaat penting bagi perkembangan siswa. Adapun beberapa manfaatnya, yaitu yang pertama ada mengembangkan keterampilan dasar berbahasa. Nah, jadi di sini mencakup 4 poin, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Yang pertama ada mendengarkan. Nah, jadi di sini siswa dilatih untuk menyimak informasi dengan baik. Contohnya, guru membacakan cerita dan siswa menjawab pertanyaan tentang isinya. Yang kedua ada berbicara. Nah, jadi melatih siswa menyampaikan gagasan secara terstruktur dan percaya diri. Contohnya, siswa menceritakan pengalaman liburan di depan kelas. Yang ketiga ada membaca. Nah, jadi mengajarkan siswa memahami dan menafsirkan teks. Contohnya, membaca artikel tentang hewan langka dan menjawab pertanyaan. Yang terakhir yaitu menulis. Nah, jadi siswa belajar menulis dengan struktur yang baik. Contoh, menulis karangan tentang cita-cita. Nah, jadi manfaat yang kedua ada meningkatkan kemampuan komunikasi. Nah, jadi siswa belajar mengekspresikan ide secara efektif melalui lisan dan tulisan, penting untuk interaksi sosial dan akademik. Contohnya, siswa melakukan presentasi tentang topik yang mereka sukai. Manfaat yang ketiga ada fondasi untuk pendidikan selanjutnya. Nah, jadi di sini kemampuan berbahasa mendukung pemahaman pelajaran lain, seperti matematika dan sains. Misalnya pemahaman instruksi soal dan yang kompleks. Yang manfaat keempat yaitu pengembangan keterampilan literasi. Nah, jadi mengasah kemampuan membaca dan menulis serta meningkatkan minat baca. Contohnya yaitu membaca buku cerita dan menulis ringkasan atau pendapat. Pembentukan karakter dan identitas. Siswa memahami budaya dan nilai-nilai bangsa melalui bahasa. Contoh, memahami nilai budaya dari puisi atau cerita rakyat. Keenam, mendorong kreativitas dan pemikiran kritis. Siswa diajak berpikir kreatif dan kritis melalui diskusi dan penulisan. Contoh, menulis cerita pendek dan berdiskusi tentang ide-ide. 7. Mengasah kemampuan memecahkan masalah. Siswa belajar menganalisis masalah dan mencari solusi. Contoh, menulis solusi untuk membantu menemukan hewan peliharaan yang hilang. Nah guys, segitu dulu video dari kami. Jikalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih guys.